Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Senin lalu penyidik KPK memeriksa kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang dan RSUD KRMT Wongsonegoro, Semarang. Ratusan buruh alidaya pencatat meter listrik dari Pemalang, Brebes, Selawi, dan Kota Tegal berunjuk rasa di kantor PLN UP3 Tegal menuntut perbaikan upah. Ditampar hingga diancam, pemandu karaoke di Salatiga laporkan pengunjung. Ratusan buruh pencatat meter listrik di sejumlah daerah di sekitar Kota Tegal berunjuk rasa di kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Tegal menuntut gaji sesuai upah minimum kota serta sistem kerja yang lebih baik. Mengendarai sepeda motor, sekitar 300 orang dari Serikat Buruh Bilman Indonesia mendatangi kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Tegal, Senin siang. Di halaman kantor PLN UP3 Kota Tegal, buruh pencatat meter listrik dari Pemalang, Brebes, Selawi, dan Kota Tegal ini menggelar orasi secara bergantian. Mereka menuntut agar gaji mereka dibayarkan sesuai upah minimum kota atau UMK. Yang diterapkan di buruh TAD Bilmen PLN Unit Tegal yang mengakibatkan gaji dari buruh Bilmen tidak sesuai UMK serta menuntut kepada vendor PT Cita Kontrak dalam kebijakan yang banyak merugikan buruh Bilmen. Buruh juga menilai sistem kerja mereka selalu berubah-ubah, tidak diberikan slip gaji, serta tidak memiliki salinan surat perintah kerja atau SPK. Menjadi sasaran demo manajemen PLN UP3 Kota Tegal yang menggunakan jasa PT Citra Kontrak, kontraktor alih daya atau outsourcing buruh pencatat meter akan memediasi tuntutan buruh kepada perusahaan vendor. Kalau kami dari sisi PLN hanya sebagai fasilitator. Jadi fasilitator terkait sesuai dengan permintaan Serikat Buruh ini fasilitator untuk mempertemukan antara vendor dalam hal ini PT Cita Kontrak ya dengan pegawainya, karena memang antara kami dengan buruh atau pegawai Bilman ini tidak ada hubungan industrial karena mereka adalah pekerja dari Cita Kontrak. Setelah dipertemukan, manajemen PT Citra Kontrak menyatakan akan memenuhi tuntutan para buruh. Namun untuk besaran gaji, pihaknya menyatakan jumlahnya sudah sesuai dengan upah minimum kota atau UMK. Hari ini upah ataupun gaji, kami sepakat bahwa upah gaji yang mereka terima itu adalah sesuai dengan UMK karena kan take away. Yang kedua, sistem kerja berubah-ubah itu tidak, Pak, karena sistem kerja yang kita kerjakan berdasarkan WO dari pemberi kerja, dalam ini sudah tertuang dalam perjanjian kontrak kerja. Terus untuk slip gaji kami akan siapkan, meskipun sebelumnya kami sudah menyiapkan, tetapi ada yang by request diminta untuk keperluan tersendiri. Pekerja tidak memiliki salinan SPK, SPK ada, Pak. Tinggal sekarang kita akan memperbarui dengan SPK Volumodest. Dengan janji tersebut, aksi unjuk rasa dihentikan pukul 5 sore. Buruh mengancam akan mogok kerja dan berunjuk rasa dengan massa lebih banyak jika perusahaan tidak menepati janji yang telah disepakati. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Aparat dituding tak tegas menindak beroperasinya odong-odong, ratusan sopir angkot di Kabupaten Tegal Senin lalu melakukan mogok massal. Sejumlah angkot yang melintas di Jalan Ahmad Yani, Selawi, Kabupaten Tegal, Senin siang dihentikan paksa oleh sesama sopir angkot. Mereka dipaksa bergabung dengan para sopir angkot lainnya yang melakukan aksi mogok menolak beroperasinya odong-odong atau kereta kelinci yang ilegal. Keributan sempat terjadi saat para penumpang dipaksa turun. Para sopir kemudian berkonvoi menuju terminal bus Duku Salam Tegal untuk melakukan aksi demonstrasi. Para sopir angkot menuding aparat ikut melindungi paguyuban odong-odong yang armadanya beroperasi di jalan raya sehingga mengambil nyaris seluruh penumpang angkot sebagai transportasi umum yang resmi dan membayar pajak kepada negara.
Tudingan itu muncul sebab aparat tidak pernah menindak odong-odong yang sudah jelas melanggar hukum. Sewanya itu kita fungsi ke odong-odong semua. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan Pak Tayap, Muslimat, MI, itu sekarang menggunakan odong-odong semua. Biasanya kita pendapatan ya 100, sekarang paling 20, kadang pun tidak mendapatkan sama sekali. Untuk pajak kita kayaknya nggak mungkin sanggup. Makanya kita lakukan ini agar odong-odong di Kabupaten Tegal tidak ada. Hal tersebut terlihat dari respons Polres Tegal yang baru menjanjikan akan kembali menindak operasional odong-odong setelah awak angkot berunjuk rasa. Karena ada permintaan juga dari rekan-rekan dari angkutan, termasuk juga kita juga menyarankan mereka mudah-mudahan memang pada saat odong-odong ini masuk di jalan raya, ya, jangan tidak sembilan praktek, kita juga sebenarnya sudah menjelaskan karena itu bukan keputusan untuk mainkan tindak dan verifikasi mengamankan menentukan 11 kendaraan kereta kelinci atau odong-odong. Dan ini tetap kita akan lakukan secara masif, baik itu himbauan, identifikasi, dan juga penertiban. Perwakilan sopir angkot akhirnya diterima pihak Dinas Perhubungan, Organda, dan Satlantas Polres Tegal. Aksi mogok berakhir setelah para sopir angkot dijanjikan bakal ada penindakan terhadap odong-odong oleh aparat. Mereka menunggu tindakan nyata dari aparat yang ada di Kabupaten Tegal untuk benar-benar menegakkan hukum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Hari pertama masuk sekolah selalu ada yang unik baik yang dialami murid baru dan tentu saja apa yang diselenggarakan sekolah pada masa MPLS. Namun ada juga sekolah yang menjalani hari pertama kegiatan belajar mengajar nyaris tanpa murid baru. Hari pertama masuk sekolah Senin lalu di SD Negeri Ngalian 1 Kota Semarang, sebagian orang tua murid baru kelas 1 ikut upacara dan menunggui anak mereka di depan ruang kelas. Pihak sekolah masih membolehkan orang tua menemani anaknya hingga depan ruang kelas hanya selama 3 hari pertama masuk. SDN Ngalian 1 tahun ini menerima 112 siswa baru yang dibagi dalam 4 kelas. Mereka bakal mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 2 pekan. Lain lagi dengan MPLS di SD Negeri Tugurejo, Kota Semarang. 2 orang siswa dan siswi baru dipajang di depan lapangan saat upacara bendera hari pertama masuk sekolah Senin lalu dengan mengenakan kostum superhero Kapten Amerika. Rupanya kostum superhero tersebut adalah bagian dari acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi murid SD kelas 1. Di SD Negeri Tugurejo 02. Di Boyolali, tepatnya di SD Negeri 2 Nepen, Kecamatan Teras, 90 siswa termasuk 17 murid baru kelas 1 diwajibkan mengenakan kostum baik baju adat, daerah, baju muslim atau kostum berbagai profesi untuk menyambut Hari Anak Nasional. Mereka pun kemudian mengikuti pawai Hari Anak Nasional menyusuri perkampungan Senin pagi. Tidak ketinggalan, murid kelas 1 SD ini juga membawa poster peringatan Hari Anak Nasional. Lain lagi dengan SD Muhammadiyah Purwokerto Banyumas. Hari pertama masuk sekolah, guru dan kepala sekolah menyambut para murid baru dengan mendatangkan badut karakter dinosaurus. Badut dinosaurus menyambut para siswa baru dan lama di pintu gerbang sekolah. Tak hanya menyalami para murid, badut juga ikut berfoto bersama anak-anak. Pihak sekolah sengaja mendatangkan badut agar murid baru tidak takut memulai sekolah di lingkungan yang baru. Jika keceriaan mewarnai hari pertama sekolah, suasana kelas 1 SDN Daung Tengah, Kota Solo ini sepi. Dari 28 kursi yang tersedia di kelas 1, hanya 2 saja yang terisi. Meski hanya mendapatkan 2 orang murid baru, pihak sekolah tetap menggelar kegiatan belajar mengajar. Kepala SDN Daung Tengah membenarkan minimnya peserta didik baru di tahun ajaran baru ini. 2 peserta didik itu diterima di sekolah dari jalur zonasi dan afirmasi. Sekolah sendiri telah berupaya menjaring peserta didik baru secara online, namun hanya mendapatkan 1 peserta. Minimnya anak yang akan masuk sekolah dasar di lingkungan sekitar menjadi sebab turunnya jumlah peserta didik di SDN Daung Tengah. Sampai hari masuk pertama ini, anak-anak jumlahnya itu yang kelas 1 itu 2 anak. 1 dari jalur zonasi dan 1-nya dari jalur afirmasi.
Menurut informasi dan analisis kami itu di sekitar sini itu usia anak itu hampir tidak ada istilahnya untuk yang usia TK sekarang. Kota Solo memang belakangan mengalami kekurangan murid SD. Sebelumnya, Pemkot Solo juga telah melebur 19 sekolah dasar negeri yang kekurangan murid menjadi 9 sekolah saja. Tidak hanya MPLS SD yang seru, suasana masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Citra Medika Sragen ini lebih seru lagi. Nuansa ala Jepang tampak di halaman sekolah. Pohon dihias agar tampak seperti pohon sakura. Sementara panggung dan sebuah gapura masuk pun bergaya tulisan dan hiasan ala Jepang. Acara dimulai dengan atraksi kegiatan ekstrakurikuler dari kakak kelas mereka. Mulai dari peragaan penyelamatan dari Palang Merah Remaja atau PMR, bela diri, seni tari, hingga teater. Bagus, seru sih, semangatnya yang besar sama kreativitas. Pihak sekolah sengaja menghadirkan suasana MPLS dengan kemasan berbeda agar siswa baru lebih bersemangat. Nuansa Jepang dipilih agar para pelajar baru meniru gaya disiplin dan semangat kerja keras ala orang Jepang. Apalagi lulusan di sekolah itu ada juga yang diterima di Jepang. Tema Get Jepang harapannya pengenalan masa orientasi siswa ini disukai, disenangi anak sambil menyiapkan karakter, mental, budaya kerja di Jepang supaya mereka lebih siap secara bahasa, secara mental, dan juga penguasaannya. Tidak hanya ornamen hiasan yang bernuansa ala Jepang, para guru dan kakak kelas juga menyambut siswa baru dengan pakaian tradisional Jepang. Sesuai dengan sekolah yang lebih banyak berkonsentrasi pada kejuruan bidang kesehatan, mulai dari farmasi dan keperawatan, serta desain komunikasi visual, pelajar baru juga mendapatkan materi pelajaran penanganan awal pasien. Tim Liputan melaporkan. Baik sekali tentunya untuk menyambut sayangnya kakak tingkat di Jerman.